Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari ini, hari yang diberkati Tuhan ini, untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun mereka berada. Semoga Bapak Ibu terkasih, diberkati, dipulihkan, dijauhkan dari mara bahaya, rintangan, atau godaan-godaan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi saya akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan berkat yang datang dari Tuhan. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 21. Inilah firman Tuhan yang kita akan baca dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkasih. Selamat mendengarkan dan kita renungkan dalam hati kita. Yesus dan Beelzebul. Inilah perikopnya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, maka mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda firman Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan rema pada firman ini, yang mana saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya sehingga saya terberkati, saya semakin bersemangat, saya dipulihkan Tuhan. Itulah kerinduan saya di dalam pelayanan ini. Semoga pelayanan ini diberkati, terus menjadi menyelamatkan jiwa-jiwa yang harus diselamatkan, yang belum percaya akan Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhanlah penolong dan yang bisa sanggup memberikan yang terbaik buat kita dan memberkati kita sehingga kita hidup hingga pada saat ini dan selama-lamanya di waktu Tuhan yang memberikan umur panjang kepada kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, saya dulu menyampaikan rasa gembira saya, yang mana hari Minggu itu pulang dari gereja, saya memberkati datang ke warung Wajid Bahagia yang megah ruangannya, yang mana saya dijamu pada saat itu di tempat itu dengan pelayanan yang diberikannya kepada kami. Dan kalau menurut yang kami konsumsi atau yang kami makan, itu sungguhlah agak lumayan harganya. Tapi berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kami dijumpai oleh yaitu kepercayaan di warung wajib itu. Apa yang terjadi? Bapak Ibu tidak usah membayar, biar saya yang membayar, katanya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang kami terima sehingga kami berdua bisa menikmati makanan minuman yang disediakannya kepada kami, dan Tuhan memberkati kami melalui Bapak itu sehingga kami bisa dengan tenang memakannya, menikmatinya. Sesudah kami menikmatinya, dia datang menjumpai kami. Saya bertanggung jawab untuk semuanya itu, katanya. Dan waktu kami pulang pun diberikan juga, yaitu bungkusan untuk kami bawa ke rumah, untuk kami sampaikan kepada istri kami, dan juga bapak polisi itu memberikan kepada istri dan anaknya. Dan kami bersyukur, kalau enggak pertolongan Tuhan, kami tidak mungkin mengalami seperti itu di tempat rumah makan bahagia itu. Bapak yang baik, kiranya berkatilah Tuhan usaha itu
semakin hari semakin meningkat dan semakin banyak pengunjungnya agar nama Tuhan dipermuliakan. Juga ownernya dan staf dan karyawannya Tuhan berkati, murah rezeki, panjang umur dan dijauhkan dari rintangan, dari mara bahaya, tetap mereka sehat untuk menjalani kehidupan mereka. Amin. Amin. Perikop yang saya ambil pada pagi hari ini ialah dicap tidak waras. Remannya maksud saya, remannya dicap tidak waras, yang mana hari Minggu itu ada yang mencibir ini itu urusan dia lah itu. Saya tidak ambil pusing karena saya adalah anak Tuhan yang sudah Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga dada saya semakin diberkati dan saya mengalami penurunan di dalam segala emosi dan lain sebagainya. Amin. Dicap tidak wajar, inilah yang terjadi, ya kan? Dicap sebagai orang tidak waras bukan sesuatu yang enak rasanya, bukan sesuatu yang enak, itu menyakitkan sebenarnya. Tapi bagi orang lain akan menyindir kita, menyindir dari dia, menghindar dari dia, dari kita, menyingkir dari kita karena kita dianggap orang yang tidak sesuai dengan hal yang seperti diinginkannya. Karena orang yang takut akan Tuhan, yang mau berjalan dengan Tuhan, dia seperti ikan hidup, terus melawan arus. Itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, janganlah selalu mengungkit-ungkit, memfitnah hal yang seperti itu. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu tahu dia mengikuti arus, bukanlah orang yang pintar berbicara, bukanlah orang yang pintar berdoa, tapi dengan pertolongan Tuhan dia sudah diurapi, percaya akan Tuhan, Tuhan pasti ambil alih hidupnya, omongannya diberkati, jiwa raganya diberkati, bahkan tangannya juga diberkati untuk sarana kesembuhan. Asal dia memegang orang, dia mengalami getaran seperti listrik menyentrum ke badannya, sehingga penyakit apapun di tubuh yang dipegangnya itu sembuh karena Tuhan Yesus. Bukan karena saya yang memegangnya, bukan saya karena hebat, tapi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang hebat, yang sanggup menyembuhkan Bapak Ibu bila sakit, menolong Bapak bila dalam permasalahan, dan memberikan bantuan yang terbaik bila Anda membutuhkannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tidak jarang orang seperti ini akan diejek. Diejeklah selalu orang-orang yang dicap tidak waras ini. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan Bapak mengejek seperti itu. Nanti kembalinya Bapak sendiri yang diejek nanti. Dibilang nggak waras. Karena memang saya ini bukanlah yang seperti yang Bapak Ibu pikirkan. Karena saya sudah berserah diri kepada Tuhan. Apapun rintangan, pergumulan, Tuhan tolong saya sehingga saya bisa menjalaninya dengan baik. Saya lebih berharga di mata Tuhan, bukan lagi memikirkan hal-hal dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat untuk kita bersusah-susah. Itu ajanya. Diolok-olok, kita diolok-olok dan dipitnah. Yesus mengalami hal itu dan hal ini karena perbuatan baiknya, bukan karena perbuatan yang lain yang tidak bagus, tapi karena perbuatan baiknya menolong orang, membantu, mendoakan. Itulah yang dilakukannya. Dengan suksesnya ia hanya menolong, hanya menolong manusia yang susah, yang sakit, yang susah ditolongnya, yang sakit disembuhkannya, bahkan yang mati pun dibangkitkannya. Jadi apalagi kita yang katanya kalau enggak waras, ya Tuhan pasti memberkati kita semakin waras jadinya. Itulah yang terjadi. Yesus mengalami hal ini karena perbuatannya yang baik, yang dahsyat. Dengan suksesnya ia hanya menolong orang sampai masuk rumah, diikuti terus dia sampai tidak bisa makan, katanya tadi seperti yang di firman itu. Kumpulannya
orang pendosa, kumpulannya orang pendosa. Kita tahu kan Yesus itu dia selalu dekat dengan orang-orang berdosa agar orang berdosa itu bertobat dan mau menyembah Yesus, mau menjalankan perintah yang disampaikan oleh Yesus. Orang pemungut cukai, itulah yang ditemaninya. Sikap seperti ini hanya ada pada orang yang tidak waras seperti kata-kata orang lain. Namun Yesus tidak mundur. Saya juga tidak mundur karena Tuhan adalah bentengku, penolongku, rajaku, Elohimku, teriosku. Itulah yang dalam hatiku terus kudengyungkan, dan saya terus selalu baru di dalam bimbingan Roh Kudus. Dia tetap setia pada panggilan hidupnya. Dan aku pun karena Tuhan sudah memanggil saya tetap setia melayani, menyampaikan firman ini agar banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Yang berdosa bertobat, datang kepada Tuhan. Itulah yang terjadi, yaitu melaksanakan kehendak Bapakku. Bapaknya, itulah termasuk kan, Bapakku, Bapaknya, samanya itu. Tantangan ini berlaku bagi semua orang beriman. Apakah yang kita kerjakan dalam tugas dan tanggung jawab kita penuh dengan mengalami tantangan seperti ini? Kita jawab dalam hati kita, hal itu harus kita alami. Kalau kita mau serius untuk hidup sebagai pengikut Yesus, kita tidak usah takut menerima ejekan, ocehan, olokan, dan teriakan. Yang jelas kita perlu menjadi orang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dan benar, dan menopang nilai-nilai baik bagi semua orang. Itulah himbauan Yesus kepada kita. Kita bisa belajar dari Yesus yang disebut tidak waras itu. Dia tidak mau mencari popularitas. Yesus tidak mau mencari pujian dan penghargaan duniawi. Yesus mau menampakkan perjuangan yang dituntaskan di hadirat Allah bagi sesama kita, bagi sesamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Makin teguh iman kita untuk melaksanakan kebaikan sesuai dengan ajaran Yesus, makin besar tantangan dan cobaan yang datang pada kita. Itulah yang saya alami, Bapak Ibu terkasih. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu kemana perilaku saya selama ini, kemana kepribadian saya. Tapi kalau Tuhan sudah mengangkat, enggak bisa lagi orang untuk menjatuhkannya, untuk menyingkirkannya. Buat umat Katolik yang ada di Brastagi ini, saya mohon jangan lagi ada hujatan-hujatan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang yang beriman rajin ke gereja, jadi nggak usah lagi yang seperti itu. Kalau memang ada, berdoa saja, sampaikan kepada Tuhan agar kita semakin dipulihkan, semakin diberkati. Itulah himbauan saya. Dan kita orang-orang yang takut akan Tuhan ini selalu mendapatkan ejekan itu. Udah seperti yang disampaikan tadi, pasti ada terjadi ejekan-ejekan itu. Tapi Tuhan menolong saya sehingga saya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Ya Tuhan, tantangan dan rintangan untuk berbuat baik sangat banyak, khususnya untuk lebih dekat padamu. Tapi kami percaya, ya Tuhan, bahwa apapun tantangan yang merintangi kami akan dapat kami hadapi bila Engkau selalu menyertai. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas kehidupan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati juga pelayanan ini,
biarlah menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa dan menyenangkan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan berkati juga para pendengar pelayanan ini, ya Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka, persoalan mereka Tuhan jawab, kesulitan mereka Tuhan berikan keuntungan, sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sembuh, mereka tahir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami, anak-anak-Mu. Apa yang dikerjakan mereka menjadi berkat dan berbuah dan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, saya serahkan juga hidupku dan istriku ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah memberkati keluargaku, agar keluargaku tetap dalam lindungan Yesus Kristus, agar kami semakin dipulihkan dan saling menghargai, menghormati satu sama lain, karena nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati pelayanan ini dan terus memberkati pelayanan ini, terus memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dan saya sudah berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun mereka berada, dan saya sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu bergema di hati mereka yang mendengarkan, terlebih-lebih ke seluruh publik, seluruh dunia, agar banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Tuhan bukalah hati dan pikiran mereka untuk menonton live ini, untuk menayangkan siaran ulang ini, atau membagikan kepada orang yang membutuhkan, karena ini adalah pelayanan gratis yang Tuhan sampaikan kepada saya, sehingga saya bisa menyampaikan kepada mereka sekalian. Bapak, saya mohon berkat dari Bapakku di sorga buat kami semua. Datangkanlah berkat-Mu kepada kami Tuhan dari sorga. Kami terima berkat-Mu itu agar bisa menghidupi tubuh jiwa raga kami semakin baik, semakin diberkati. Dan kami terima berkat dari Bapa di sorga, berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat keselamatan yang pasti datangnya dari Tuhan. Dan kami dijauhkan dari mara bahaya, kuasa kegelapan, kami usir semua dari tubuh kami, dan kami tetap dalam lindungan kasih-Mu, sehat untuk melakukan aktivitas kami di pagi hari ini selalu baru dan berbuah hasil yang baik dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Selamat kami berucap syukur. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari esok di waktu yang sama, bila Tuhan berkehendak memberikan tempat dan waktu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah.